teman-teman, welcome back to our channel. Jadi di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan kalian yang ada di kolom komen. Mungkin ada juga beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab di kolom komentar. Tapi karena ada beberapa pertanyaan yang sama dan berulang, maka di video ini saya akan menjelaskan kembali agar semuanya bisa tahu mengenai informasinya. Oleh karena itu, tonton video ini sampai akhir dan jangan di skip videonya agar kalian tidak salah paham dengan apa yang akan saya jelaskan nantinya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru gabung di channel kami, silahkan klik tombol subscribe dan klik juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Pertanyaan yang pertama, offline tes masuk atau persyarat masuk Ponpes Gontor sulit atau tidak? Sulit atau tidaknya ujian masuk Gontor ini sebenarnya tergantung dari diri kalian sendiri. Kalau kalian mau berusaha, berdoa, belajar, pastinya ujian ini akan berasa lebih mudah. Dan kalau ditanya apakah materi yang diujikan ini susah? Jawabannya pastinya tidak. Karena materi yang akan diujikan ini adalah materi yang setara dengan kelas 6 SD. Tapi memang ada tambahan materi ujian, yaitu ada materi ujian lisan dan ada materi imla atau dikti bahasa Arab. Untuk penjelasan lebih detailnya, kalian bisa cek dan tonton dulu video saya yang ini, atau kalian bisa juga langsung klik icon video saya yang ini, karena di video saya tersebut sudah dijelaskan apa saja sih materi yang akan diujikan, lalu bagaimana simulasi ujiannya, kemudian bagaimana tips dan trik untuk bisa menjawab pertanyaan saat ujian. Pertanyaan yang kedua, berapa lama menunggu pengumuman setelah tes masuk? Apa wali calon santri harus menunggu juga di pondok? Pengumuman kelulusan ujian masuk Gontor ini akan diumumkan kurang lebih 1 minggu setelah ujian masuk Gontor. Dan orang tua tidak diwajibkan untuk menunggu pengumuman tersebut. Dan sembari menunggu pengumuman tersebut, biasanya akan diadakan lomba-lomba antar calon santri atau calon santriwati. Dan untuk proses pemindahan atau proses penempatan setelah kalian ditempatkan di kampus Gontor cabang, misalnya kalian lulus di Gontor 4, kalian lulus di Gontor 5, atau kalian dari Gontor Putri, kalian lulus di Gontor Puter 5 atau di Gontor Puter 3, ini akan langsung diantarkan oleh Gontor sendiri. Jadi orang tua tidak perlu khawatir lagi bagaimana proses pemindahan tersebut. Begitu juga dengan barang-barang kalian juga akan diangkut ke tempat kelulusan kalian. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sistem penempatan kelas di Gontor Putri 1 setelah diumumkan lulus tes masuk? Apakah diurutkan dari yang paling pintar di kelas 1A, 1B, dan seterusnya? Penempatan kelas setelah kalian dinyatakan lulus dan resmi menjadi santri atau santriwati di Gontor, ini akan diurutkan berdasarkan nilai ujian kalian saat melaksanakan ujian masuk Gontor. Dan tambahan info buat kalian, kalau kelas di Gontor ini tidak dimulai dari kelas A, melainkan akan dimulai dari kelas B. Jadi kelas tertinggi ini adalah kelas B, bukan kelas A. Tetapi kalian tenang saja, bukan berarti kalian akan menduduki kelas atas terus atau kalian akan menduduki kelas bawah terus. Karena kelas di Gontor ini akan selalu di rolling dan diurutkan berdasarkan nilai semester 1 dan semester 2 kalian saat kenaikan kelas. Jadi misalnya kalau kalian mendapat kelas 1G, kemudian ternyata nilai semester 1 dan nilai semester 2 kalian ini lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 1B, maka bisa jadi kalian bisa langsung naik ke kelas 2B. Dan begitu juga sebaliknya buat teman-teman yang sudah mendapatkan kelas 1B, bisa jadi kalian akan turun menjadi kelas 2G atau kelas 2 yang lebih rendah dibandingkan dengan kelas sebelumnya. Kalau misalkan kalian mendapatkan nilai semester kalian ini lebih kecil dibandingkan teman kalian. Jadi teman-teman ini akan selalu mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kelas yang lebih tinggi, dan bisa juga kalian turun di kelas yang lebih rendah kalau misalnya kalian tidak bisa mempertahankan nilai kalian. Pertanyaan yang keempat, satu kamar untuk berapa orang ya? Jumlah santri atau santriwati di tiap kamarnya ini berjumlah sekitar 25 sampai dengan 30 santri atau santriwati. Tetapi tenang saja, karena kamar yang disediakan Gontor ini cukup luas. Jadi teman-teman tidak perlu takut lagi kalau kesempitan. Untuk bentuk kamarnya ini seperti bentuk ruang kelas, tetapi luasnya ini bisa lebih luas dibandingkan dengan ruang kelas. Dan untuk posisi lemari para santrinya ini akan dimepetkan ke tembok mengelilingi ruang kamar. Jadi pastinya akan terlihat lebih luas lagi. Pertanyaan kelima,
Kak, untuk waktu yang tepat untuk maskaran wajah itu pas kapan Kak? Kan di Gontor kegiatannya padat banget. Pertanyaan berikutnya ini mungkin adalah salah satu komentar di video saya mengenai bagaimana sih cara merawat kulit di Gontor. Jadi karena kegiatan di Gontor ini banyak, biasanya para santri di Gontor ini akan menggunakan masker wajah ini pada hari Jumat. Dimana pada hari Jumat ini adalah hari libur sekolah di Gontor. Jadi pastinya untuk istirahat ini memiliki waktu yang lebih lama. Dan buat teman-teman nih yang belum tahu kapan sih hari libur di Gontor, kapan sih kita bisa balik ke rumah, dan berapa lama kita bisa liburan sekolah ini, kalian bisa cek dan nonton dulu video saya ini, karena di video saya tersebut sudah dijelaskan apa saja sih kegiatan hari libur di Gontor, kapan sih hari libur di Gontor, dan kapan dan berapa lama kita bisa balik ke rumah. Pertanyaan ke-6, Kak, di Gontor boleh bawa sepeda? Kemarin dari survei Pondok Gontor Putri 1 banyak yang pakai sepeda. Jadi gini teman-teman, yang diperbolehkan menggunakan sepeda itu adalah ustadz atau ustadzah yang ada di Gontor. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi survei ke Gontor, lalu kemudian kalian melihat ada yang menggunakan sepeda dan mereka menggunakan pakaian hampir sama seperti para santri, maka mereka ini adalah ustadz atau ustadzah yang ada di Gontor. Tetapi ada juga santri atau santriwati yang diberi fasilitas sepeda secara gratis untuk digunakan, yaitu para santri atau santriwati kelas 5 atau kelas 6 yang menjadi anggota OPPM atau koordinator pramuka. OPPM atau koordinator pramuka ini adalah OSISnya para santri Gontor seperti halnya OSIS yang ada di sekolah-sekolah umum lainnya. Pertanyaan ke-7, Ustadzah, kalau jumlah hafalan atau taufik dari reguler 6 tahun mondok ada terhafal nggak? Berapa juz minimal anak bisa hafal selama 6 tahun mondok? Sebenarnya pertanyaan ini sudah sering ditanyakan dan saya juga sudah menjawabnya di kolom komen dan di video-video saya sebelumnya. Tetapi tidak apa-apa, kali ini saya akan menjelaskan kembali di video saya ini. Jadi di Gontor Putra atau Gontor Putri ini sebenarnya tidak ada target hafalan. Hanya saja salah satu syarat untuk kalian bisa liburan atau pulang ke rumah ini adalah dengan menyetorkan hafalan juz amma kalian ke ustadz atau ke ustadzah. Selain itu, salah satu syarat kelulusan kalian dari Gontor ini adalah dengan menyetorkan hafalan juz amma dan beberapa surat yang ada di Al-Quran. Salah satunya ini ada surat Yasin, surat Al-Mulk, dan beberapa surat yang ada di dalam Al-Quran. Dan kalau misalkan kalian ingin mengikuti tahfidz Quran di Gontor ini, kalian juga masih bisa, yaitu dengan mengikuti klub JHQ atau Jamiatul Hifdzul Quran. Dimana kalau kalian mengikuti JHQ ini, kalian bisa mengikuti kegiatan untuk menghafalkan Al-Quran. Tetapi kalau misalnya kalian benar-benar ingin fokus pada hifdzul Quran, maka saya sarankan kalian bisa masuk ke Pondok Al-Muqaddasah yang ada di Ponorogo. Dimana Pondok Al-Muqaddasah ini masih sama punyanya Gontor dan memiliki materi dan sistem pembelajaran yang sama. Hanya saja mungkin di Pondok Al-Muqaddasah ini memiliki kegiatan yang lebih difokuskan pada hifdzul Quran. Pertanyaan ke-8, Assalamualaikum, Kak mau nanya, kan sekarang masih musim corona, apakah di pondok masih boleh disambani atau ketemu orang tua? Selama pandemi virus COVID-19 ini, para santri Gontor Putra ataupun Gontor Putri ini belum boleh dijenguk oleh orang tua, kakek, nenek, saudara, atau teman-teman kalian. Hal ini mungkin diberlakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 ini. Tapi tenang saja, karena untuk para santri di Gontor ini masih bisa mendapatkan paket atau transfer uang dari orang tua kalian. Dan untuk cara kirim paket ke Gontor atau kirim uang ke Gontor itu kalian bisa cek dan nonton dulu video saya ini, karena di video saya tersebut juga dijelaskan juga bagaimana sih santri di Gontor ini menabung dan mengambil uang. Dan satu informasi lagi buat kalian, kalau kalian masih bingung, kalian bisa cek dulu di Dansa Channel, kemudian kalian lari ke bagian playlist, lalu kalian pilih di bagian playlist tentang Gontor Putra dan Gontor Putri, lalu kalian bisa pilih video-video saya mengenai Gontor Putra dan Gontor Putri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komen, dan jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan klik tombol subscribe dan klik juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian. Dan syukur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.